Pada hari ini 29 Agustus 70 AD adalah merupakan tanggal penting dan bersejarah yang menceritakan betapa hebatnya peperangan antara Yahudi dan Romawi, di mana selama 9 bulan pengepungan, akhirnya tentara Roma berhasil memasuki dan menaklukkan Yerusalem, serta bait suci di Yerusalem dibakar, dan sejarah menceritakan 1 juta lebih orang Yahudi tewas dalam peperangan tersebut. Kalau kita mendengar kisah peperangan tadi, peperangan itu sangat mengerikan. Banyak hal yang terjadi, baik di luar tembok maupun di dalam tembok Yerusalem itu sendiri. Kita boleh menemukan kisah lengkapnya pada situs-situs sejarah, buku-buku, dan media lainnya. Namun, lebih penting kita melihat apa yang dikatakan dalam Alkitab. Firman Tuhan pada saat Yesus menubuatkan tentang kejatuhan Yerusalem. Mari kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 20-22. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Melalui ayat ini, Yesus jauh sebelumnya telah memperingatkan orang-orang untuk memperhatikan tanda ini. Amaran yang diberikan Tuhan kepada kita adalah untuk membuat kita lebih waspada, lebih peka, melihat keadaan-keadaan yang sedang dan akan terjadi. Tuhan ingin menyelamatkan kita semua tanpa terkecuali. Pada saat peristiwa itu sedang terjadi, orang-orang Kristen di Yerusalem mengingat akan hal ini dan mereka melarikan diri dari kota itu. Sementara orang Yahudi lainnya menganggap amaran itu sebagai hal biasa yang pada akhirnya membawa kebinasaan bagi mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang melarikan diri itu? Mereka selamat karena mereka mau mendengarkan dan peka terhadap amaran yang diberikan kepada mereka. Saat ini, ketika Tuhan memberikan amaran, mengingatkan kita akan sesuatu hal yang harus kita hindari, termasuk pelanggaran dosa. Kita harus mendengarkan suara Tuhan agar kita tidak menyesal karena tidak mendengarkan akan perkataan Tuhan. Mari kita jalin hubungan kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, agar kita mampu mendengar dengan jelas akan suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui janjinya yang memberikan amaran kepada kita, agar kita boleh terhindar dari kebinasaan kekal pada hari ini. Saya Jamintan Syotang dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati.